Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan sesi sebelumnya, masih dengan tema mengenali diagnosis penyakit mulut dan kuku secara dini. Untuk kali ini akan berbagi pengalaman tentang penanganan dan pengobatan dari wilayah Jawa Barat yang bakalan disampaikan Bapak Haji Aib. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Burhan yang sampai detik ini telah membimbing saya khususnya dan kami juga para medis seluruhnya yang di bawah naungan PT Mayer Laboratories. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan mengemukakan satu kasus yang memang telah saya tangani di lapangan. Masih ada di wilayah Bandung Barat, yaitu diantaranya Cikalong sama Cilame, Cibodas. Pada saat itu kasusnya hampir sama dengan yang season pertama disampaikan oleh Bapak Denta tadi. Artinya persis sama kasus seperti itu adanya di sapi. Tetapi sebelumnya si peternak itu kejadian terlebih dahulu itu terjadi di domba, kambing ya. Itu 4 ekor kambing kasusnya sama seperti sapi. Tapi tidak ada penanganan dari segi medis, nggak ada. Itu lewat semua. Akhirnya beliau telepon saya, Pak tolong karena kemarin sebelumnya ada yang sapi sakit, Bapak yang menangani. Gitu. Saya meluncur ke sana. Nah yang 4 ekor sapi ini kasusnya sama. Dari mulutnya berbuih, kakinya pincang, dan udah ada bernanah di selapakan kakinya itu kayak teracak gitu. Itu semuanya memang, dan itu ambruk 4 ekor itu ya. Itu daerah Cilame Cibodas. Kemudian yang punyanya Pak Juju namanya. Nah saya tangani dengan kawan saya Bapak Opik itu waktu itu. Kemudian tindakan pertama yaitu masuklah penstrap. Kemudian karena itu udah ada radang, saya deksa gabungan dengan multifit. Ya alhamdulillah keempat ekornya itu tertangani. Cuman saya juga pada saat itu beliau tanya karena saya lagi di Bekasi waktu itu, dia telepon, Pak ini tanganan pertama pakai apa? Ya saya juga nggak tahu dikatakan iseng atau apa, Pak coba dikasih air degan dulu kata saya gitu. Nah itu yang tadinya ambruk bisa ini gitu, bisa mau berdiri gitu setelah dikasih 1 hari 1 malam dikasih air dogan. Itu nggak tahu ininya ya, nanti mungkin bisa dijelaskan sama Bapak Dokter ya lebih rinci. Setelah kembali ke pengenalan saya itu waktu penginjekan, jadi saya berat badan hampir 400-an, jadi beliau udah putus asa. Alhamdulillah sampai sekarang full. Ya, itu obat yang diberikan diantaranya Venstrap tadi 10 milian nah itu waktu itu. Dengan berat badan sekitar 300-400. Kemudian gabungan antara Dexa karena pada saat itu udah kelihatan radang itu dengan multivit juga ya 10 waktu itu ya diinikan. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Kemudian penurun pasnya saya kasih Siron waktu itu karena Siron yang ada di saya ya di produk Mayer juga semuanya tertangani alhamdulillah. Peternak juga sangat gembira lah gitu ya, yang tadinya beliau udah gimana kok domba aja bisa lewat. Nah pertanyaan saya di sini, apakah PMK itu tidak hanya ke sapi aja gitu ya, karena itu sebelumnya sapi beliau kena udah lewat 4 ekor di kambing, bahkan kambingnya kambing domba Garut lah gitu. Itu mungkin yang pengalaman saya yang dialami. Kemudian ya itu pertanyaan saya itu, apakah memang VMK itu tidak hanya di sapi, ada juga ke domba atau gimana gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Aib yang sudah memberikan pengalamannya. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Bapak DRHM Burhan untuk menanggapinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Aib
dan rekannya yang telah membantu peternak langsung mengobati. Jadi artinya sudah menyelamatkan aset. Kan sapi kalau 4 ekor 20 juta juga sudah senilai 80 juta. Nah, yang kita lakukan alhamdulillah sudah benar. Jadi memberikan antibiotik, konsep untuk mencegah infeksi sekunder. Kedua, kemudian memberikan antipiratik atau penurun panas, siron, injek. Kemudian memberikan multivitamin untuk meningkatkan nafsu makan, sudah benar. Ditambah ilmu baru, air kelapa. Air kelapa muda ini benar. Kenapa? Karena air kelapa muda ini elektrolit dan tidak akan menimbulkan kembung karena kadar glukosanya juga rendah. Jadi dia mengandung natrium, kalsium, kalium, magnesium itu pada air kelapa. Jadi satu sisi kata dia cleaning karena air kelapa ini bersifat diuresis, mengambil air kencing terus. Jadi dengan pemberian air kelapa yang cukup sesuai dengan kebutuhannya hewan tersebut, itu akhirnya satu sisi dia tidak akan dehidrasi karena terisi cairan elektrolit, natrium, kalium, magnesium, dan kalsium yang terdapat di air kelapa. Satu sisi dia diuretik, mengeluarkan kencing terus. Ketika kencing terus berarti kadar atau konsentrasi virus dan bakteri dalam darah menjadi rendah, sehingga lebih cepat sembuh. Jadi karena kadar atau konsentrasi jumlah virus dan bakteri dalam darah keluar melalui urin, karena ukuran virus dan bakteri ini lolos melewati ginjal. Jadi semakin sering kencing berarti semakin banyak bakteri dan virus yang keluar dari darahnya. Itu sangat tepat yang dilakukan Mbak JF, memberikan air kelapa muda. Jadi itu bukan iseng tapi ilmiah. Itu bukan iseng tapi ilmiah. Jadi itu bisa diberikan ilmu ini kepada masyarakat peternak. Kemudian objek hewan yang terkena serang PMK memang sapi, kambing, domba, babi. Jadi semua hewan yang berkuku belah. Semua kambing, hanya umumnya di sapi. Kenapa kejadian ini PMK ini terjadi di sapi sekarang? Banyaknya sapi ini karena kan sebelumnya wabah PMK ini kalau nggak salah tahun 2021 Pak Jokowi mengizinkan impor daging. Jadi bahan asal produksi ternak daging dari India. Kalau nggak salah itu tahun 2021 berapa ribu ton. Nah itu kan kalau sapi, insya Allah kalau impornya itu sapi aja masih mendingan karena tidak mungkin kan impor sapi sakit. Nah, tapi kalau memang diperiksa, karena pengusaha nggak mau. Tapi kalau impor daging ini kan istilahnya kondisi sudah mati, tapi dia protein tinggi. Jadi justru yang paling bahaya itu daging atau darah atau bahan asal produksi ternak yang mengandung virus PMK. Nah kemungkinan, ini bahasanya kemungkinan ya. Nah, dulu tahun 2021 impor daging dari India itu ya daging yang mengandung virus PMK. Sekarang terjadilah wabah. Nah, demikian, terima kasih. Semoga apa yang dilakukan BJF dan masyarakat peternak terutama di Jawa Barat terus melakukan tindakan yang membantu masyarakat peternak. Semoga semuanya bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih untuk Bapak DRHM Burhan yang sudah menanggapi dan menjelaskan. Cukup sekian. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membantu semua, khususnya di kalangan peternak, dan menambah ilmu juga untuk setiap tenaga medis yang hadir di sini. Dicukupkan untuk sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.